Sulit dipercaya, tetapi ini adalah fakta. Banyak pria lanjut usia memilih metode ini sebelum memikirkan obat-obatan untuk memulihkan kekuatan ereksi mereka yang mulai menurun. Dan begitu Anda mengetahui alasannya, saya yakin Anda juga akan ingin segera mencobanya. Anda juga akan memahami mengapa cara ini seringkali lebih efektif daripada obat kimia. Saya akan membagikan panduan penggunaan 5 tahap yang terstandarisasi secara medis, yang telah berhasil saya terapkan pada ribuan pasien. Dan yang paling penting, Anda akan mengerti bagaimana menggabungkan metode ini dengan pola makan yang tepat agar efeknya menjadi 2 hingga 3 kali lipat lebih besar. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah seorang spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menangani masalah kesehatan seksual pria. Selama waktu yang panjang itu, saya telah bertemu dan merawat banyak pria lanjut usia. Mulai dari pengusaha sukses, profesor universitas yang dihormati, hingga pria biasa yang menikmati masa pensiun mereka. Alasan mereka datang kepada saya semuanya sama, karena satu kekhawatiran yang sulit diucapkan. Saya telah menyaksikan perubahan umum pada banyak pria, dan melalui pengamatan klinis, saya menyadari satu fakta yang sangat penting. Semakin bertambahnya usia, sebagian besar pria berpikir bahwa masalahnya ada pada organ vital itu sendiri. Mereka menganggap bagian itu sudah lemah dan tidak seperti dulu lagi. Namun ada satu kebenaran yang saya temukan dan jarang dikatakan oleh banyak dokter lain. Masalahnya ada di luar, yaitu pada kulit. Benar, kulit di area sensitif tersebut. Seiring bertambahnya usia, kulit di area itu menjadi kasar dan kehilangan kelembutan alaminya. Sensitivitas menjadi tumpul dan ujung saraf tidak lagi sepeka dulu. Gesekan meningkat secara nyata. Dan ini memicu efek domino. Lingkungan yang diperlukan untuk mempertahankan ereksi perlahan-lahan runtuh tanpa Anda sadari. Seorang pria berusia 65 tahun pernah berkata kepada saya, "Dokter, saat masih muda, istri saya menyentuh sedikit saja saya langsung bereaksi. Tapi sekarang, sekeras apapun saya mencoba, rasanya tidak sama seperti dulu. Saya sudah tak terhitung berapa kali mendengar cerita seperti ini. Dan setiap kali itu terjadi, saya teringat pada penelitian medis yang saya baca. Saat muda, kita menganggap remeh gesekan dan kulit kering. Karena saat itu tubuh masih kuat, kulit masih lembab dan elastis. Jadi itu bukan masalah. Namun saat usia bertambah, faktor-faktor kecil inilah yang menjadi pukulan telak. Hal-hal ini secara perlahan melemahkan respons fisik alami pria lanjut usia. Ini bukan masalah 1 atau 2 hari. Ini terjadi diam-diam dan perlahan, sehingga seringkali baru disadari ketika sudah terlambat. Namun untungnya, sains telah berkembang. Baru-baru ini, Asosiasi Andrologi Eropa dan tim peneliti dari Universitas California Los Angeles mengumumkan kesimpulan yang mengejutkan. Fungsi seksual pria bukan hanya soal aliran darah semata. Banyak orang berpikir demikian, tapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Melindungi lapisan kulit, menjaga kepekaan saraf dan mengontrol gesekan, inilah kunci sebenarnya yang terungkap. Terutama bagi pria lanjut usia, faktor-faktor ini menentukan lebih dari 40% kemampuan mempertahankan ereksi. 40% lebih, ini bukan angka yang kecil. Inilah alasan utama mengapa banyak dari Anda mengalami kesulitan. Oleh karena itu, dalam proses pengobatan saya selama bertahun-tahun, saya selalu menyarankan satu hal yang sangat sederhana. Inilah yang sedang saya bicarakan sekarang. Jika Anda menambahkan satu hal kecil ini dalam proses stimulasi area perineum setiap hari, serta sebelum dan sesudah berhubungan, Anda pasti akan merasakan perbedaan yang nyata. Gesekan akan berkurang drastis, sensasi rasa akan hidup kembali, dan aliran darah akan terjaga lebih stabil. Dan yang terpenting, Anda akan merasakan sendiri momen ketika organ vital Anda mulai mengeras kembali. Sensasi itu sungguh luar biasa. Banyak pasien saya bilang mereka merasa seperti terlahir kembali. Dalam video hari ini, saya tidak hanya akan menjelaskan dengan kata-kata. Saya akan menjelaskan secara tepat berdasarkan bukti medis yang dapat dipercaya bagaimana satu benda ini dapat mengubah fungsi seksual pria lanjut usia secara mendasar. Saya juga akan membagikan cara penggunaan bertahap yang konkret agar pemulihan ereksi, peningkatan durasi, dan pemulihan sensasi dapat terjadi secara bersamaan. Jika Anda tertarik dengan topik ini, silakan ketik angka 2 di kolom komentar. Sebelum kita mulai, agar Anda tidak ketinggalan informasi berharga yang akan saya sampaikan di masa mendatang, pastikan untuk menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak telah bergabung bersama saya. Sekarang, saya akan memberitahu Anda apa benda yang saya maksud tadi. Benda itu adalah Vaseline,
Ya, Anda tidak salah dengar. Vaselin yang itu. Apakah Anda terkejut? Mungkin sekarang dalam hati Anda berpikir, "Dokter, kita bicara soal fungsi pria. Kenapa malah membahas vaselin?" Saya sangat mengerti keterkejutan Anda. Namun, fakta yang lebih mengejutkan bagi saya adalah hampir di setiap rumah tangga di Indonesia, benda ajaib ini sudah ada di suatu tempat di dalam rumah. Bisa jadi di laci samping tempat tidur, di atas meja rias istri Anda, atau mungkin satu wadah kecil di kotak P3K keluarga. Selama puluhan tahun, Anda mungkin hanya menggunakan vaselin untuk mengolesi tangan yang pecah-pecah di musim hujan atau bibir yang kering. Namun, hampir tidak ada yang tahu bahwa benda yang tampak biasa ini sebenarnya bisa menjadi sekutu paling kuat bagi pria parubaya untuk mendapatkan kembali kekuatan ereksi dan daya tahan yang pernah mereka miliki. Harganya sangat terjangkau, tapi efeknya sangat kuat. Meski begitu, kebanyakan orang sama sekali tidak mengetahui fakta ini. Alasan mengapa vaselin memberikan efek seperti ini memiliki dasar medis yang sangat sederhana namun pasti. Seiring bertambahnya usia, organ vital pria semakin kehilangan kelembapan alaminya. Kulit menjadi kering dan kelembutannya menghilang. Ini ibarat alat musik gesek tua yang sudah lama tidak dirawat. Anda bisa membayangkan biola tua yang cap permukaannya mengelupas dan kayunya mengering. Disentuh sedikit saja sudah tidak menghasilkan suara yang jernih. Sensasi pada alat kelamin juga demikian. Semakin lama, semakin tumpul. Dan gesekan sekecil apapun justru terasa tidak nyaman, alih-alih memberikan kenikmatan. Dan sejak saat itu, mempertahankan ereksi menjadi semakin sulit. Disinilah vaselin memainkan peran yang luar biasa. Vaselin bukan sekedar pelumas, ia jauh lebih dari itu. Vaselin bekerja layaknya minyak kualitas tinggi yang menghidupkan kembali alat musik tua. Ia melumasi sekaligus melindungi dan membangunkan kembali sensasi yang sudah lama tertidur. Satu wadah kecil ini melakukan 3 peran sekaligus: pelumasan, perlindungan, dan pemulihan sensasi. Saya tidak berbicara tanpa dasar. Penelitian medis internasional di Amerika dan Eropa juga telah mengungkapkan fakta ini dengan jelas. Dilaporkan bahwa semakin baik kondisi kelembapan kulit terjaga, respons reseptor sensori kulit meningkat secara signifikan. Bahkan angkanya bisa naik hingga 40%. Bayangkan, hanya dengan menjaga kulit tetap lembab, sensasi rasa bisa membaik hampir setengahnya. Tidak hanya itu, jika gesekan berkurang, waktu untuk mempertahankan ereksi juga menjadi jauh lebih lama. Rata-rata sekitar 30%. Misalnya, jika sebelumnya Anda hanya bisa bertahan sekitar 10 menit, kini bisa mencapai 13 menit. Bagi pria parubaya, perbedaan 3 menit ini bukanlah hal kecil. Ini adalah waktu yang bisa mengubah kepuasan kehidupan suami istri secara signifikan. Satu hal penting lagi, vaselin membentuk lapisan pelindung tipis di permukaan kulit yang secara signifikan mengurangi luka mikroskopis. Ini melindungi kulit agar tidak lecet atau rusak saat berhubungan. Dan jika kulit tidak rusak, apa yang terjadi? Respons terhadap rangsangan berikutnya akan jauh lebih kuat. Ini adalah siklus yang sangat positif. Semakin terlindungi, respons semakin baik, dan semakin baik responsnya, kepercayaan diri pun ikut pulih. Jadi saya ingin Anda memahami poin ini dengan jelas. Vaselin bukanlah obat yang secara langsung memacu aliran darah seperti pil biru yang umum dikenal. Tidak demikian, vaselin bekerja dengan cara yang jauh lebih halus namun efektif untuk jangka panjang. Ia menciptakan lingkungan di mana darah bisa mengalir dengan baik, mempertajam sensasi, dan membantu mempertahankan durasi. Ia seperti asisten yang tenang namun dapat diandalkan yang selalu membantu di sisi Anda. Dari sudut pandang pengobatan tradisional timur yang telah saya pelajari dan terapkan secara klinis selama lebih dari 30 tahun, penjelasannya tidak jauh berbeda. Dalam kitab kuno disebutkan, organ vital adalah akar dari energi dan darah. Sedangkan kulit adalah jubah yang membungkus pilar tersebut. Jika kulit luarnya kering, aliran energi dan darah di dalamnya pun ikut melemah. Sebaliknya, jika kulit dirawat dengan baik agar tetap lembut dan lembab, reaksi di dalam tubuh pun akan bangkit secara alami. Karena alasan inilah ketika saya bertemu pasien pria parubaya di ruang praktik, saya tidak langsung meresepkan obat mahal, melainkan menyarankan hal yang sangat sederhana terlebih dahulu. Pulanglah ke rumah dan cobalah gunakan vaselin. Awalnya ada yang tertawa karena sulit percaya. "Dokter, apakah ada cara sesederhana itu?" kata mereka. Namun, tatapan mata mereka yang kembali setelah mempraktikannya benar-benar berbeda.
Wajah yang tadinya kehilangan kepercayaan diri, kini tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka barang semurah ini bisa seefektif itu." Harga Vaseline semua orang tahu. Hanya belasan ribu rupiah sudah cukup. Satu wadah bisa dipakai berbulan-bulan, tapi efeknya tidak bisa dinilai dengan uang. Kepercayaan diri, senyum bahagia istri, dan perasaan bahwa Anda masih pria sejati. Itulah nilai terbesar yang diberikan oleh Vaseline. Sekarang saya akan memberitahu Anda cara menggunakan Vaseline dengan benar secara mendetail, agar Anda bisa langsung merasakan efeknya. Baiklah, jika Anda sudah menyiapkan wadah Vaseline, hal penting berikutnya bukanlah buru-buru mengoleskannya sembarangan. Yang penting adalah di mana mengoleskannya, bagaimana caranya, dan urutannya. Saya telah bertemu banyak pria lanjut usia, dan sebagian besar dari mereka berpikir asal oles saja sudah cukup. Mereka berkata, "Dok, bukannya tinggal dioles saja?" Saya mengerti pemikiran itu, tapi jujur saja, jika Anda berpikir begitu, Anda belum memahami kekuatan sebenarnya dari Vaseline. Jika Anda tahu cara dan urutan yang benar, respons tubuh akan benar-benar berbeda, bagaikan langit dan bumi. Sekarang saya akan memberitahu 5 langkah dasarnya. Setiap langkah sangat penting, jangan lewati satu pun. Langkah pertama adalah mempersiapkan perineum. Apakah Anda tahu di mana letak perineum? Itu adalah area kulit pendek di antara skrotum, kantung pelir, dan anus. Area ini sangat sensitif dan berperan penting dalam sirkulasi darah menuju alat kelamin. Ambil Vaseline dalam jumlah sangat sedikit, seukuran biji kacang hijau saja di ujung jari Anda, dan oleskan dengan lembut di area ini. Gerakannya harus sangat halus, seolah-olah Anda sedang melapisi selaput pelindung tipis. Jangan menekan terlalu keras, jangan terburu-buru. Penting pada tahap ini adalah menciptakan nuansa seperti membuka pintu secara perlahan. Bayangkan pintu kayu yang sudah lama tertutup. Jika ingin membukanya tanpa merusak engsel, Anda harus mengoleskan sedikit minyak di setiap celah dan membiarkannya meresap perlahan. Vaseline pun demikian. Kehangatan telapak tangan dan kelembutan Vaseline bertemu, lalu perlahan meresap ke dalam kulit. Saat inilah otot panggul dan saraf seksual mulai perlahan bangun. Dalam pengobatan tradisional, momen ini disebut sebagai saat naga yang tertidur mulai bergerak. Mungkin terdengar puitis, tapi banyak pria yang mengatakan kepada saya bahwa mereka benar-benar merasakannya. Langkah kedua adalah merangsang sirkulasi mikro. Setelah Vaseline membentuk lapisan tipis di perineum, gesekan hampir hilang. Mulai saat ini, Anda bisa memulai rangsangan lembut. Gunakan 2 ruas jari untuk memijat area perineum dengan gerakan memutar secara perlahan. Tidak perlu cepat, tidak perlu kuat. Lakukan dengan teratur dan sabar. Jika dilakukan dengan benar, Anda bisa merasakan darah mulai bergerak, mengalir dari atas ke bawah, lalu berkumpul kembali dari bawah ke pusat. Banyak pria mengatakan mereka langsung merasakan perubahan ini. Seorang pria berusia 65 tahun berkata, "Dokter, rasanya seperti ada air hangat yang mengalir turun. Sulit dijelaskan, tapi benar-benar terasa." Saya sama sekali tidak terkejut. Menurut penelitian internasional, stimulasi tekanan lembut seperti ini dapat meningkatkan aktivitas sistem syaraf hingga 35%. Itu bukan angka yang kecil. Langkah ketiga adalah membangkitkan sensasi di area batang organ vital. Pada tahap ini, yang penting bukanlah rangsangan yang kuat. Banyak orang berpikir semakin kuat rangsangannya, semakin baik efeknya. Tapi itu salah. Bagi lansia, yang dibutuhkan adalah membangkitkan sensasi secara perlahan dan lembut. Tambahkan sedikit Vaseline di ujung jari, lalu genggam dengan lembut bagian paling bawah batang organ vital yang terhubung dengan tubuh, dan usap perlahan ke atas. Lapisan Vaseline yang lembut akan memberikan efek memperkuat gerakan sekecil apapun. Reseptor-reseptor di kulit mulai terbangun. Kitab medis kuno menggambarkan momen ini sebagai riak air pertama yang muncul di atas danau yang tenang. Memang benar demikian. Ketika saya memandu langkah ini dengan benar di ruang praktik, banyak yang berkata, "Dokter, bagian bawah tiba-tiba terasa hangat. Rasanya darah berkumpul di sana." Itulah reaksi yang kita inginkan. Langkah keempat adalah menggabungkannya dengan pernapasan. Banyak yang melewatkan tahap ini padahal sangat vital. Pernapasan dan sirkulasi darah terhubung erat. Saat menarik napas, tekan lembut perineum. Dan saat membuang napas, lepaskan tekanan lalu pindah ke bagian depan. Ulangi ritme ini. Lakukan dengan teratur, jangan terburu-buru. Penelitian menunjukkan bahwa pernapasan yang benar saja dapat meningkatkan volume aliran darah sebesar 20 hingga 25%. Dalam proses ini,
Vaselin berperan mengurangi gesekan agar otot tidak mudah lelah dan memaksimalkan rangsangan yang dikirim ke saraf. Seorang pria berusia 70 tahun berkata kepada saya, "Dokter, dengan cara ini, baru 5 menit saja saya merasa ada api yang menyala di dalam. Sangat kuat, tapi sangat nyaman." Inilah tanda bahwa Anda melakukannya dengan benar. Langkah kelima dan terakhir adalah menghubungkan semua proses menjadi satu aliran. Setelah mempersiapkan perineum, merangsang sirkulasi mikro, membangkitkan sensasi batang, dan menggabungkan napas, kini Anda harus menyatukan semuanya. Hubungkan rangsangan mulai dari perineum, melewati pangkal batang, hingga ke pusat menjadi satu aliran energi. Dengan begini, sistem saraf dan pembuluh darah mulai bereaksi tanpa putus, layaknya satu saluran utuh. Banyak pria menggambarkan perasaan ini kepada saya seperti ini. "Dokter, rasanya ada hawa panas yang naik dari tempat yang dalam. Seluruh tubuh rasanya bangun kembali." Seorang pria berusia 60 tahun, yang dulunya direktur perusahaan besar dan sangat bangga dengan kejantanannya saat muda, meneteskan air mata dan berkata, "Saya pikir saya sudah kehilangan kejantanan saya. Tapi hari ini rasanya kembali lagi." Anda lihat, Vaselin bukan sekedar salep. Itu adalah katalisator yang membangkitkan kembali sensasi dan kemampuan sirkulasi darah yang tertidur di dalam tubuh Anda. Bekerja dengan lembut, tapi pasti. Jika Anda mengikuti urutan dan cara yang benar, perubahannya datang sangat cepat. Bukan beberapa minggu atau beberapa hari, tapi tepat pada momen pertama Anda mencobanya. Sekarang setelah tubuh Anda mulai bangun dan sensasi kembali hidup, kita akan beralih ke bagian yang menurut saya paling penting dalam seluruh proses ini, yaitu daya tahan atau durasi. Bapak-bapak sekalian, selama lebih dari 30 tahun melakukan pekerjaan ini, saya benar-benar telah bertemu ribuan pria lanjut usia. Dan saya menyadari satu hal yang sangat jelas. Sebagian besar pria tidak memiliki masalah besar dalam memulai ereksi. Masalah sebenarnya adalah seberapa lama bisa mempertahankannya. Daya tahan. Inilah yang paling dikhawatirkan banyak orang. Banyak yang curhat kepada saya, "Dokter, awalnya oke, tapi beberapa menit kemudian langsung selesai. Harga diri saya hancur." Saya sangat memahami kepedihan itu. Maka dari itu, saya ingin menjelaskan bagian ini secara lebih rinci. Kunci meningkatkan daya tahan bukanlah rangsangan yang lebih kuat. Banyak orang salah kaprah di sini. Mereka pikir jika digosok kencang akan tahan lama. Realitasnya justru sebaliknya. Bagi lansia, yang penting adalah meningkatkan tekanan dan ritme secara bertahap. Harus konstan dan sabar. Ini seperti merebus air. Jika apinya terlalu besar, air cepat mendidih dan langsung kering. Tapi jika api dijaga sedang, air akan panas perlahan dan bertahan lama. Jika perineum dan pangkal batang sudah cukup hangat, oleskan lagi sedikit vaselin. Tidak perlu banyak, sedikit saja sudah cukup. Tujuannya adalah menjaga agar aliran darah terus terhubung ke bawah, seperti menyambungkan jalan. Ini adalah poin inti yang ingin saya tekankan. Jika rangsangan diputus tiba-tiba, energi langsung drop. Tapi jika terlalu kencang dan cepat, sensasi akan terpakai berlebihan dan tubuh cepat lelah. Pengobatan timur mengatakan, jangan menahan energi di satu tempat, tapi biarkan mengalir. Apa artinya? Jika ingin tahan lama, Anda butuh kekuatan untuk menyambung aliran, bukan kekuatan untuk menekan. Banyak sekali yang tidak paham perbedaan ini. Sekarang, cara konkretnya. Saat menarik napas, tekan sangat lembut pangkal batang organ vital. Jangan keras-keras, benar-benar ringan saja cukup. Saat membuang napas, lepaskan tekanan dengan lembut. Ulangi proses ini. Waktunya sekitar 2-7 menit sudah pas. Jangan buru-buru, waktu ini sangat penting. Jika dilakukan dengan benar, bagian bawah akan terasa seperti tungku yang perlahan memanas. Suhu semakin naik dan yang terpenting, Anda bisa mempertahankan durasi sendiri tanpa usaha berlebihan. Seorang pria berusia 62 tahun berkata kepada saya, "Dokter, dulu saya selalu harus berusaha keras. Tapi dengan cara ini, tubuh bereaksi secara alami. Saya tidak perlu lagi memaksakan tenaga." Inilah kondisi yang kita inginkan. Satu hal lagi yang wajib saya sampaikan, yaitu mencegah ketegangan otot yang berlebihan. Semakin tua, otot sekitar panggul makin kaku, tidak selentur dulu. Jadi tidak bisa menahan aliran darah lama-lama. Tapi karena vaselin mengurangi gesekan, kelelahan otot pun berkurang drastis. Ini adalah keuntungan besar yang tidak disangka banyak orang. Saya ingat satu pasien berkata, "Dok, dulu kalau berhubungan dengan istri, di tengah jalan rasanya capek sekali. Badan ingin lanjut, tapi fisik tidak mendukung, jadi harus berhenti.
Tapi kemarin saya coba cara dokter. Benar-benar baru kali ini saya bisa bertahan sampai akhir setelah sekian lama. Istri saya juga senang sekali. Setiap mendengar cerita seperti ini, saya merasa pekerjaan saya sungguh bermakna. Namun bapak-bapak harap ingat peringatan yang sangat penting ini. Ini bukan saran biasa. Ini prinsip yang harus dipatuhi demi keamanan dan efektivitas. Pertama, jangan pernah menggunakan Vaseline secara berlebihan. Ini kesalahan yang dilakukan banyak orang. Berpikir makin banyak makin bagus, itu salah. Tujuan Vaseline adalah membuat lapisan pelindung tipis di atas kulit, bukan membuat segalanya jadi terlalu licin. Kalau terlalu banyak, sensasi jadi tumpul dan Anda tidak merasakan apa-apa. Efeknya pun hilang total. Kedua, jika terasa nyeri atau kesemutan kuat di perineum, segera hentikan. Jangan dipaksa tahan. Itu bukan tanda bagus. Itu sinyal peringatan rangsangan berlebihan. Tubuh sedang menolak. Berhenti dan istirahatlah yang cukup. Ketiga, khusus bagi pria di atas 60 tahun. Jangan pernah melakukan rangsangan kuat dari awal tanpa tahap persiapan. Ini sangat berbahaya. Tanpa persiapan, aliran darah tidak stabil. Jika aliran darah tidak stabil, respons tubuh akan langsung mati. Anda tidak akan dapat hasil apa-apa. Keempat, bagi penderita diabetes atau penyakit pembuluh darah, Anda harus ekstra hati-hati. Tekanan rangsangan harus jauh lebih lembut dari orang biasa. Alasannya sederhana, sensitivitas saraf Anda sudah berbeda dengan orang sehat. Jika rangsangan berlebih, bisa muncul reaksi yang tidak diinginkan. Terakhir, saya ingin menutup bagian ini dengan satu pemikiran dari pengalaman 30 tahun saya. Daya tahan bukanlah pertarungan adu kekuatan. Bukan soal siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih lama. Daya tahan adalah sebuah seni. Seni aliran, seni ritme, seni kesabaran, dan pemahaman terhadap tubuh sendiri. Dan dalam seni ini, Vaseline berperan sebagai asisten yang sunyi namun sangat kuat. Tidak berisik, tidak pamer. Tapi ia menyambungkan aliran Anda tanpa putus, membuat Anda lebih lama, lebih nyaman, dan yang terpenting, lebih percaya diri. Inilah perubahan sejati yang diinginkan setiap pria. Bapak-bapak, selama 30 tahun membimbing ribuan pria dengan metode ini, saya menyadari satu fakta. Banyak orang awalnya mulai dengan harapan dan semangat besar. Beli Vaseline, langsung coba. Tapi seminggu kemudian menyerah. Lalu bilang ke saya, "Dok, saya sudah coba tapi tidak ada efeknya." Namun setiap kali saya tanya lebih detail, hampir tanpa kecuali mereka melakukan salah satu kesalahan umum. Hari ini saya akan jelaskan kesalahan-kesalahan ini satu persatu agar Anda tidak mengulanginya. Kesalahan pertama dan paling umum adalah memakai Vaseline terlalu banyak atau justru terlalu sedikit. Ini masalah keseimbangan. Ada yang berpikir makin tebal, makin bagus. Apa yang terjadi? Sensasi hilang. Terlalu licin, reseptor tidak bekerja. Ini ibarat ingin merasakan halusnya sutra tapi pakai sarung tangan tebal. Sebaliknya ada yang pakai terlalu sedikit, sangat tipis. Akibatnya lapisan pelindung tidak terbentuk, gesekan tetap ada. Efeknya 0. Berapa takaran pasnya? Saya selalu sarankan seukuran 1 biji kacang kedelai atau jagung untuk sekali pakai. Itu sudah cukup. Kesalahan kedua adalah melewatkan tahap persiapan atau pemanasan. Menurut pengamatan saya, setidaknya 60% orang melakukan kesalahan ini. Karena ingin cepat rasakan efek, baru oles Vaseline langsung harap ada reaksi. Bapak-bapak, tubuh kita bukan mesin. Tubuh butuh waktu persiapan. Terutama bagi pria parubaya, proses ini sangat krusial. Jika Anda melewatkan tahap memijat lembut perineum, tahap menghangatkan perlahan, dan proses memancing sirkulasi darah, mau pakai Vaseline atau apapun, efeknya pasti jeblok. Saya selalu tekankan, investasikan minimal 5-10 menit untuk persiapan. Jangan buru-buru. Jangan pernah lewati tahap ini. Kesalahan ketiga adalah tidak konsisten dalam jangka waktu yang cukup. Di zaman sekarang, semua ingin hasil instan. Tekan tombol, langsung jadi. Tapi tubuh manusia tidak begitu. Saya sering lihat orang coba 3-4 hari, lalu berhenti. Tidak ada perubahan katanya. Padahal sebenarnya tubuh butuh waktu adaptasi. Kulit butuh waktu memulihkan kelembapan. Saraf butuh waktu untuk bangun kembali. Biasanya saya sarankan pakai rutin minimal 2-3 minggu, baru nilai hasilnya. Ada yang seminggu sudah terasa, ada yang butuh sebulan. Tiap orang beda, jangan cepat kecewa. Kesalahan keempat adalah salah pilih jenis Vaseline.
Ingat, tidak semua produk petroleum jelly itu sama. Di pasaran banyak yang ditambah pewangi, pewarna, atau bahan tambahan lain. Tapi untuk tujuan kita ini hanya butuh Vaseline murni. Warnanya putih bening atau kekuningan transparan tanpa tambahan apapun. Alasannya sederhana. Pewangi atau pewarna bisa bikin iritasi di kulit sensitif area intim, memicu alergi, atau menurunkan efektivitas. Cek label komposisi saat beli, pilih yang paling sederhana. Petroleum jelly 100%. Itu pilihan paling aman dan tepat. Kesalahan kelima adalah tidak menggabungkan dengan napas yang benar. Saya sudah sebutkan sebelumnya, tapi masih banyak yang mengabaikan. Pikirnya, yang penting oles, apa hubungannya sama napas? Padahal hubungan napas dan aliran darah sangat erat. Napas dalam dan teratur sambil pijat lembut akan melipat gandakan efeknya. Studi menunjukkan kontrol napas saja bisa meningkatkan aliran darah ke panggul hingga 20%. Elemen sederhana tapi penting ini sering dilewatkan. Kesalahan keenam adalah berharap efek instan seperti obat kuat. Ada yang bilang, "Dok, sudah pakai Vaseline kok nggak langsung bereaksi kayak obat?" Saya jelaskan tegas, Vaseline bukan obat, tidak bekerja dengan memaksa aliran darah dalam hitungan menit seperti pil biru. Vaseline menciptakan lingkungan, melindungi kulit, menjaga sensasi, sehingga tubuh bisa bereaksi lebih baik dengan sendirinya. Ini proses alami dan butuh waktu. Gantinya, efeknya tahan lama, stabil, dan tanpa efek samping. Perbedaan ini harus dipahami. Terakhir, kesalahan ketujuh yang harus saya tegaskan adalah mengabaikan kebersihan sebelum penggunaan. Terdengar dasar sekali, tapi sangat penting. Sebagian orang karena buru-buru langsung oles Vaseline tanpa membersihkan diri. Keringat dan kotoran tertutup Vaseline bisa jadi sumber infeksi. Ini berbahaya. Sebelum pakai Vaseline, area tersebut wajib dicuci bersih dan dikeringkan total. Gunakan air hangat kuku dan sabun lembut, keringkan dengan handuk halus, baru oles Vaseline. Ini prinsip dasar yang wajib dipatuhi dalam kondisi apapun. Bapak-bapak, saya tahu pilihan produk kesehatan pria di pasaran sangat banyak. Ada obat, suplemen, minyak pijat, dan aneka gel pelumas. Lalu kenapa saya khusus merekomendasikan Vaseline? Hari ini saya akan bandingkan secara konkret agar Anda melihat perbedaannya dengan jelas. Pertama, bandingkan Vaseline dengan obat. Pil biru atau kuning yang banyak dipakai. Dari segi harga, satu butir obat bisa ratusan ribu rupiah. Kalau sering dipakai, sebulan bisa habis jutaan. Sedangkan Vaseline satu wadah cuma belasan atau puluhan ribu rupiah, bisa dipakai berbulan-bulan. Dari sisi efek samping, obat bisa bikin sakit kepala, pusing, wajah memerah, sakit perut, dan jika salah pakai bisa berbahaya bagi jantung. Terutama bagi yang punya penyakit jantung atau darah tinggi, ini sangat berisiko. Vaseline bagaimana? Jika dipakai benar, nol efek samping. Secara jangka panjang, obat hanya solusi sesaat. Harus minum tiap mau berhubungan. Lama-lama bisa kebal dan butuh dosis lebih tinggi. Vaseline beda, memperbaiki lingkungan dasar agar tubuh bereaksi sendiri. Ini solusi berkelanjutan. Selanjutnya, bandingkan Vaseline dengan minyak pijat lain. Ada banyak minyak yang diiklankan bagus untuk pria. Minyak kelapa, zaitun, minyak herbal, dan lain-lain. Ada yang sebotol harganya mahal sekali. Tapi realitanya, kebanyakan minyak molekulnya lebih besar dari Vaseline, sehingga tidak meresap atau melindungi dengan sempurna. Beberapa minyak bisa menyumbat pori, bikin jerawat, atau iritasi. Terutama minyak nabati mudah tengik dan bau. Vaseline benar-benar beda. Struktur molekulnya khusus membentuk lapisan pelindung sempurna, tidak tengik, tidak berubah kualitasnya, bisa disimpan lama. Dan Vaseline sudah dipakai medis lebih dari 100 tahun, keamanannya sangat teruji. Sekarang bandingkan dengan gel pelumas komersial di minimarket. Kemasannya bagus, iklannya heboh, harganya lumayan mahal per tube. Masalahnya apa? Kebanyakan gel mengandung banyak bahan kimia, gliserin, pengawet, paraben, pewangi buatan, pewarna. Ada yang mengandung bahan baal anestesi ringan untuk menunda ejakulasi. Kelihatannya bagus, tapi bahan-bahan ini bisa bikin iritasi parah pada kulit sensitif. Terutama bagi lansia yang kulitnya menipis, risiko alergi sangat besar. Saya sering lihat pasien gatal, bengkak, bahkan infeksi gara-gara gel semacam ini. Vaseline murni hanya petroleum jelly yang dimurnikan. Tanpa tambahan, tanpa pewangi. Paling sederhana, paling aman. Bandingkan dengan cara alami lain? Ada yang saran pakai putih telur, madu, lidah buaya. Terlihat alami, tapi ada masalah. Pertama, mudah terkontaminasi bakteri.
telur mentah bisa ada salmonella, madu bisa ada spora bakteri. Kedua, tidak membentuk lapisan pelindung seawet vaselin, cepat kering atau terserap. Ketiga, efek dan keamanannya belum teruji klinis seperti vaselin. Ini cara tradisional yang mungkin cocok buat sebagian orang, tapi tidak bisa dijamin aman buat semua. Jadi apa keunggulan mutlak vaselin? Saya rangkum. 1. Keamanan absolut. Diakui medis lebih dari 100 tahun. 2. Harga sangat masuk akal, siapa saja bisa beli. 3. Tidak ada efek samping, hampir tidak memicu alergi. 4. Memberikan efek jangka panjang dan berkelanjutan, bukan solusi sesaat. 5. Pemakaian dan penyimpanan sangat mudah. 6. Serbaguna untuk keperluan rumah tangga lain. Karena semua alasan inilah, saya yakin vaselin adalah pilihan terbaik bagi pria yang ingin memperbaiki kesehatan seksual secara alami, aman, dan efektif. Bapak-bapak, vaselin adalah alat luar biasa untuk penggunaan luar. Tapi jika ingin hasil terbaik, wajib dibarengi dengan nutrisi yang tepat dari dalam. Dalam medis lalu dikatakan, pengobatan lokal saja ada batasnya. Pendekatan menyeluruh adalah pengobatan paling efektif. Kondisi kulit, sirkulasi darah, keseimbangan hormon, respons otot dan saraf, semua saling terhubung. Hari ini saya ingin membahas lebih dalam tentang makanan yang jika dikombinasikan dengan metode vaselin, bisa memperkuat kesehatan pria ke tingkat selanjutnya. Bukan sekedar makan apa, tapi kenapa itu penting dan cara menerapkannya dalam keseharian Indonesia kita. Pertama, mari bicara soal makanan tradisional yang sudah dikenal di budaya kita. Ada bahan-bahan yang selama ribuan tahun dipercaya menambah stamina pria. Ini bukan sekedar mitos, tapi akumulasi pengalaman. Yang pertama wajib disebut adalah ginseng. Baik ginseng Korea yang terkenal maupun tanaman herba lokal yang memiliki khasiat serupa seperti pasak bumi, namun ginseng secara spesifik telah teruji klinis. Ginseng memperbaiki sirkulasi darah, mengaktifkan metabolisme energi sel, dan membantu mengurangi kelelahan kronis serta stres. Penelitian di negara barat menunjukkan pria yang rutin konsumsi ginseng mengalami perbaikan fungsi fisiologis dan vitalitas hingga 30%. Ginseng bisa dikonsumsi dalam bentuk teh, suplemen, atau irisan akar kering. Yang penting, jangan berlebihan. Cukup konsumsi rutin dalam dosis kecil setiap hari. Kedua, bawang hitam atau black garlic. Ini adalah bawang putih yang difermentasi pada suhu hangat dalam waktu lama. Proses ini menghilangkan rasa pedas menyengat dan meningkatkan antioksidan berkali-kali lipat. Bawang hitam kini sangat mudah ditemukan di supermarket besar di Indonesia atau toko online. Kandungan antioksidannya menjaga pembuluh darah, membantu mengembalikan elastisitas pembuluh darah yang mengeras karena usia. Jika sirkulasi darah lancar, aliran ke tubuh bagian bawah otomatis membaik. Studi internasional menyebutkan bawang hitam positif untuk menjaga kekuatan otot dan stamina. Konsumsi 2-3 siung bawang hitam sehari atau minum ekstraknya sudah sangat bagus. Ketiga, tiram atau kerang. Orang Indonesia, terutama di daerah pesisir, sudah lama tahu kerang adalah makanan bergizi. Tiram kaya akan zinc, mineral yang sangat vital bagi kesehatan seksual pria. Zinc terlibat langsung dalam produksi hormon testosteron, serta penting untuk transmisi saraf dan respons otot. Kurang zinc bikin cepat lelah, pemulihan lambat, dan percaya diri turun. Makan 3-5 ekor tiram atau olahan kerang yang kaya zinc seminggu sekali sudah cukup. Pastikan pilih yang segar dan dimasak dengan higienis. Keempat, makanan kaya vitamin E. Vitamin E melindungi sel, melancarkan darah, dan mengurangi kerusakan jaringan akibat penuaan. Ini banyak terdapat pada kacang-kacangan seperti almond, kenari, atau biji bunga matahari, kuaci. Juga ada di bayam, brokoli, dan minyak nabati berkualitas. Saya sarankan makan segenggam kecil kacacangan setiap hari. Jangan kebanyakan karena kalorinya tinggi, tapi dosis pas sangat bantu kesehatan pembuluh darah. Terakhir soal minuman. Paling dasar tapi paling penting, air putih. Minum minimal 2 liter air sehari membantu buang racun dan mengencerkan darah agar sirkulasi lancar. Teh hijau juga pilihan bagus karena kaya antioksidan pelindung pembuluh darah. Cukup 1-2 cangkir sehari. Sebaliknya yang wajib dikurangi adalah alkohol. Dalam budaya kita mungkin ada yang minum bir atau minuman keras lain, tapi alkohol adalah musuh besar kesehatan seksual pria. Menurunkan hormon testosteron, menghambat aliran darah, dan merusak fungsi hati. Jika benar-benar ingin pulih, alkohol harus dikurangi semaksimal mungkin. Kopi juga sebaiknya dibatasi. Secangkir di pagi hari oke,
Tapi kalau berlebihan bisa bikin pembuluh darah menyempit dan mengganggu sirkulasi. Seperti inilah ketika metode eksternal menggunakan Vaseline digabung dengan manajemen internal lewat pola makan dan minum yang benar, tubuh akan menciptakan perubahan paling alami dan stabil. Ini adalah cara paling realistis dan berkelanjutan yang saya konfirmasi di lapangan selama puluhan tahun. Dalam menu harian, keseimbangan itu penting. Setiap makan harus ada protein, ikan, daging tanpa lemak, telur, tahu, garis miring tempe, sayuran hijau, dan karbohidrat kompleks. Ikan sangat bagus karena kaya omega-3 untuk jantung. Sayuran hijau suplai vitamin, dan karbohidrat kompleks seperti beras merah atau ubi jalar menjaga energi stabil sepanjang hari. Hindari gorengan, makanan manis berlebih, dan makanan olahan instan. Makanan ini buruk buat kesehatan umum dan juga fungsi seksual. Tapi bapak-bapak, satu hal yang harus saya tekankan, tidak ada makanan ajaib. Jangan percaya iklan yang bilang makan 3 hari langsung sembuh atau seminggu jadi muda lagi. Itu tidak ada. Kesehatan seksual butuh pendekatan menyeluruh. Nutrisi benar, aktivitas fisik rutin, tidur cukup, kelola stres, baru dibantu metode Vaseline. Salah satu saja tidak cukup. Inilah kebenaran yang saya yakini setelah 30 tahun praktek. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berharga berikutnya. Tekan tombol like agar saya tahu Anda menyimak bersama saya. Dan jika ada keluarga atau teman yang punya kegelisahan serupa, tolong bagikan video ini kepada mereka. Terkadang satu informasi kecil bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Silakan tulis pengalaman Anda di kolom komentar atau ajukan pertanyaan jika ada yang kurang jelas. Saya akan berusaha membaca dan menjawabnya semampu saya. Saya dengan tulus mendoakan kesehatan, kebahagiaan, dan vitalitas yang melimpah bagi Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton. Selamat menjalani hari yang luar biasa.